وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab atau judul bab petunjuk ringkas untuk jamaah haji dan umroh serta penziarah Masjid Nabawi. Ya tentu karena ini hari libur, jadi mungkin nanti kita selesaikan kita selesai nanti, sehingga kita akan mengejar untuk menyelesaikan 2 tahun lagi. Ya, petunjuk ringkas untuk jamaah haji dan umroh serta penziarah Masjid Nabawi. Maka kewajiban-kewajiban bagi jamaah haji yang pertama yaitu agar segera bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya dari segala dosa dan memilih harta yang halal untuk ibadah haji dan umroh. Jadi ini harus dilakukan oleh jamaah haji. Jangan sampai kemudian kita sebagai orang yang haji justru ketika kemudian kita menggunakan harta itu terus kita merasa itu bakal mensucikan. Tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Dalam Islam tidak ada Robin Hood gitu kan. Jadi Islam itu dikatakan oleh Nabi SAW, Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya menerima amal dari sumber-sumber harta yang baik. Jadi tidak menerima dari harta yang haram. Jadi di sana kan kata-kata yang porno, mengucapkan kata-kata yang mesum itu kan. Kemudian wal fusuk, melakukan atau mengucapkan kata-kata yang sifatnya penuh permusuhan, dusta dan seterusnya, wal jidal, bahkan berdebat, berantem, abur. Maka ya kalau saya itu harusnya ya tidak usah kemudian kita menambahkan mengembel-embeli nama kita dengan gelar haji. Karena haji adalah rukun Islam. Kalau emang itu ada dalam tuntunan kita, maka ya kalau kita selesai sholat ya tambah itu di depannya S, S Angga Saputra gitu. S itu apa mas? Sholat gitu. Maka tidak seperti itu tuntunan dalam agama kita. Tapi kalau memang masyarakat memang mengendaki seperti itu ya silakan. Cuman yang saya mau katakan adalah ketika masyarakat lupa menyampaikan itu, masyarakat lupa meletakkan itu, kita nggak boleh marah. Kita nggak boleh kemudian tersinggung. Ya, di undangan kita nggak dikasih nama H-nya, nggak dikasih inisial H itu, kita marah sama yang bikin undangan. Nggak perlu ya. Karena haji itu adalah soal keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho Allah yang kita harapkan, bukan pandangan dari manusia. Kemudian yang keempat, pelajarilah amal-amal yang disyariatkan dalam haji dan umroh, tanyakan hal-hal yang kurang jelas. Ini yang kemudian sedang kita lakukan. Artinya ketika kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum ke sana, maka hakikatnya kita punya kewajiban untuk belajar dalam rangka ke sana. Sebagaimana ketika kita belum paham tentang sholat, kita belajar dulu tentang sholat, kemudian kita mempraktekannya, maka haji juga demikian. Dan ini harus diterapkan di semua lini kehidupan. Ketika kita belum nikah, kita akan menikah atau ingin menikah, seyogyanya seorang muslim yang mau menikah belajar tentang fikih nikah. Ketika seorang yang sudah menikah, yang insya Allah akan dikasih karunia anak, maka sebelum anak itu ada, maka sebaiknya seorang wanita atau seorang pria atau calon ibu, calon bapak belajar tentang bagaimana cara mendidik atau mengasuh anak. Dan ketika akhirnya pun hamil beneran, gitu, maka sudah hakul yakin itu harus dipaksakan dirinya untuk belajar tentang fikih menjadi ibu atau fikih menjadi orang tua ya selama 9 bulan mengandungnya. Jangan kayak sebagian wanita yang kemudian hamil justru tidak digunakan untuk mempelajari agama, tapi justru digunakan untuk yang aneh-aneh gitu loh. Begitu anak lahir ya udah, begitu lahir masih kecil itu kan ada hal yang membuatnya tersinggung, dalam hal ini apa namanya sikap suaminya misalnya belin misal itu kan, akhirnya dia ngancam suaminya, kamu kalau nggak pulang anakmu tak bakar. Nah, ini kan sifat-sifat atau kondisi-kondisi yang tidak bagus gitu loh, karena tidak terdidik dengan baik untuk kemudian mempersiapkan
semua prosesi sebelum terjadinya. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan al-qaul qoblal al-ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi punyalah ilmu sebelum mengamalkan atau mengucapkan. Maka sebelum apa itu terjadi, maka kita persiapkan ilmunya. Sama halnya nanti di dunia bisnis juga sama. Sebelum kita bisnis, belajar dulu tentang bisnis. Wong yang belajar aja banyak yang gagal, apalagi nggak belajar. Nah, itu teman saya nggak belajar tapi kemudian berhasil. Ya, belum tentu dari 1.000 ada 1 orang seperti itu. Oke. Maka orang yang belajar lebih baik daripada yang tidak belajar karena dia akan mempersiapkan kegagalan ketika memang harus gagal. Tapi banyak orang mempersiapkan dirinya berhasil, tapi dia nggak siap untuk gagal. Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, apabila telah sampai di mikot, tempat untuk berikhram, diperbolehkan memilih antara haji ifrad, tamattu, dan qiran. Haji tamattu lebih utama bagi yang tidak membawa binatang kurban, sedangkan bagi yang membawanya lebih utama baginya melaksanakan haji qiran. Jadi ini pilihan ya. Jadi kalau kita tamattu, ya toh, maka kita melakukan umroh dulu baru kemudian haji, dan ini yang sering dilakukan oleh jamaah haji dari Indonesia. Maka kalau kita kemudian memilih ini lebih utama atau lebih baik karena lebih memudahkan. Kemudian yang keenam, seorang yang berihram apabila ia merasa khawatir tidak melanjutkan ibadah hajinya karena sakit atau musuh atau karena sebab lain, maka disyaratkan ketika berihram mengucapkan inna mahalli haitsu habastani. Tempatku tahallul adalah di tempatku bertahan. Artinya dimanapun dia nanti berada, dia bisa kemudian bertahalul. Yang ketujuh, anak-anak kecil yang melakukan haji dianggap sah, hanya saja haji semacam itu belum termasuk haji fardu. Nah, ini yang kemudian harus diketahui oleh banyak orang tua. Banyak orang tua membawa anaknya yang masih kecil. Nggak apa-apa, hajinya kalau memang rukun dan syarat terpenuhi sah. Tapi ulama, sebagian ulama atau mungkin mayoritas ulama berpendapat hajinya belum termasuk haji yang fardu. Artinya itu terhitung sebagai haji yang sunnah sehingga dia harus mengulangi lagi. Nah, patokannya dianggap kecil dan nggak kecil kapan? Balik gitu. Maka kalau kemudian dia sudah akil balik, kalau wanita itu haid, kalau laki-laki mimpi basah, kalau dikira-kira ya umur-umur SMP awal gitu kan, maka kalau dibawanya sebelum itu misal mengulangi misal ada karena di sana panas, yang sekarang katanya sampai 48 derajat, panas banget, maka boleh bawa botol isinya air atau semprotan gitu, semprotkan ke muka boleh. Dengan syarat airnya tidak diisi wangi-wangian, tidak ada sabunnya, tidak ada parfumnya. Kemudian orang yang sedang ikram bagi wanita yang sedang berikram diperbolehkan menutup wajahnya dengan kerudung. Kerudung yang digunakan, bukan nikob, bukan cadar. Apabila takut dilihat kaum wanita. Nah, jadi kalau masih ingat di kitab yang lalu, bahwasanya wanita itu kalau bisa, yaitu tawaf dan segalanya itu menjauh dari kerumunan laki-laki, apalagi berdesak-desakan di tengah-tengah laki-laki ini harus dihindari. Nah kan nanti jauh dari Ka'bahnya, nggak apa-apa. Lu nanti kan nggak bisa megang Hajar Aswad, nggak apa-apa. Nanti nggak bisa megang Rukun Yamani, nggak apa-apa. Gitu. Nanti nggak bisa sholat di belakang apa namanya Makom Ibrahim, nggak apa-apa. Jadi nggak harus kemudian kita mengejar itu semua. Apalagi jelas-jelas berdesak-desakan di antara orang-orang besar kayak orang-orang Afrika, orang-orang apa namanya Eropa misalnya gitu ya itu nggak perlu ya. Jadi kalau kamu nanti bawa istri, jangan sampai istrimu kamu korbankan demi mengejar amal sunnah,
sedangkan menjaga kehormatan, menjaga dia itu lebih utama, harusnya kita kerja. Yang ke-10, mengenakan ikat kepala di bawah kerudung agar mudah sewaktu membuka wajah, bagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian komunitas, tidak ada dasarnya dalam syariat. Ikat kepala di bawah kerudung agar mudah sewaktu membuka wajah, sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian kaum wanita. Ini saya belum bisa membayangkan ini maksudnya apa, tapi saya menduga ini mirip kayak masker gitu. Jadi ada diikatkan, kemudian nanti bisa ditarik, dinaikkan, tarik, dinaikkan, ya itu maka beliau, ya rahimahullah, ini pengarang kitabnya siapa Mas Eko? Saya siapa? Ayo. Eh? Saya Solih Al Fauzan. Tentang koral loh. Aku ya lali tuh. Iya, iya. Eh? Kenapa? Oh, nggak ada ininya, nggak ada ulamanya. Kantor itu ya? Oh iya, dari kantor dakwah As-Sulaim. As-Sulay, bukan As-Sulaim ya. Nah, mana tadi? Nah, sampai sini ya. Jadi ini mirip kayak orang yang pakai masker gitu. Jadi naik turunkan, maka itu nggak ada sunnahnya. Jadi kalau memang mau pakai tutup ya tutup dari kudungnya. Itu kudungnya tentu kudung gede ya. Mau itu kudungnya cilik, dunggah gitu, terus akhirnya dodone ketok, nah itu salah tadi. Kudungnya gede, jadi bisa ditarik ke samping gini, tutupkan. Kalau memang lewati orang, itu yang dikatakan oleh kitab ini sebagai sunnah. Yang ke-11, bagi yang sedang berihram boleh mencuci kain ihramnya kemudian mengenakan kembali dan boleh juga menggantinya dengan yang lain. Dengan catatan, sekali lagi, ini kalau yang kamu pakai adalah cucian yang lama, pakai sabun boleh. Tapi nek pas itu buat cuci pakai sabun, nah ini nggak boleh. Ya, jadi kalau udah berikhram itu nggak boleh pakai wangian termasuk di urusan sabun. Yang ke-12, seorang yang sedang berikhram apabila ia menggunakan pakaian berjahit atau pakaian yang menutupi atau mengenakan wangian maka karena lupa ataupun karena tidak tahu akan hukumnya maka ia tidak dikenakan fidyah. Jadi kalau lupa nggak apa-apa, refleks karena sudah terbiasa kalau mau ke masjid pakai parfum, parfum itu kantongi, semprot-semprot, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian sengaja, nah, kena denda. Yang ke-13, bagi yang melakukan haji tamattu atau umroh, hendaklah menghentikan bacaan talbiyah apabila ia sampai ke Ka'bah sebelum memulai tawaf. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata dan seterusnya. Nah, itu kalau kemudian sudah melihat Ka'bah maka dihentikan. Kemudian yang ke-14, romel, romel kalau masih ingat yaitu lari kecil, kemudian ittiba yaitu meletakkan apa namanya? Si kain ihram yang atas menutupi bahu kanan, kemudian diputar di ketiak kiri. Lagi pula ini juga dikhususkan bagi bahkan tidak lagi hitung tiga yang kecil. Demikian pula jangan kemudian aku pilih mau kopi itu ini juga kacauan. Jadi di 5 apa 6 wangi-wangian, perhiasan-perhiasannya dicopot. Jadi nggak boleh. Kemudian baik, kita ulangi. 16, tidak boleh melakukan tawaf di belakang sumber maaf, boleh melakukan tawaf di belakang sumber Zam-Zam dan makam Ibrahim dikala penuh sesak. Jadi ada Ka'bah, nanti ada makam Ibrahim. Nah, kita tawaf di belakangnya itu boleh kalau memang penuh. Tapi kalau nggak penuh,
maka kita tawaf di depan. Itu yang paling ideal. Kemudian kalau sekarang udah dibikin di luarnya itu tingkat 4 gitu kan. Nah, itu tawaf di ruangan itu boleh. Itu jelas di belakang makam Ibrahim itu pun juga diperbolehkan. Allah Ta'ala. 17 termasuk perbuatan mungkar jika seorang wanita melakukan tawaf dengan pakaian perhiasan dan wangi-wangian serta tidak menutup aurat. Kakinya kasih gelang, jalan kerincing, ya, semua orang melihat itu mungkar. Dan kemungkaran yang dilakukan di tempat suci dalam hal ini yaitu depan Ka'bah, dosanya lebih besar kemungkaran dilakukan di tempat yang biasa. 18 wanita yang sedang datang bulan haid atau nifas tidak boleh melakukan tawaf kecuali setelah ia suci. Nah, makanya sebagian ulama ketika ditanya boleh nggak pakai pil menunda haid, nah, sebagian ulama membolehkan. Yang ke 19 bagi wanita boleh berihram dengan menggunakan pakaian yang ia sukai, asalkan pakaian itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Pakai celana jin nggak boleh, ya, pakai gamis yang jelas. Dan jangan sampai menampakkan perhiasan. Jadi kalau memang pakai gelang kalung copot gitu kan, nah pakai cincin-cincin copot. Tetapi hendaklah mengenakan pakaian yang tidak merangsang. Ya. Kalau bisa ya jangan yang warna mencolok-mencolok gitu loh. Apalagi sampai semeriwing gitu kan, sampai tipis itu tidak diperbolehkan. Yang ke-20 melafalkan niat dalam ibadah selain haji dan umroh adalah bid'ah yang diada-adakan lebih-lebih bila dilafalkan dengan suara keras. Ya. Jadi kalau kemudian nggak ada dalilnya, nggak usah kemudian kita lafalkan. Yang ke-21 diharapkan bagi seorang muslim mukallaf melintasi mikot tanpa berikhram apabila ia bermaksud melakukan ibadah haji dan umroh. Jadi ketika ada tempat mikot, itu startnya ketika kita mau masuk tanah haram, maka kalau kemudian kita melewati tempat mikot itu, kita harus berhenti di situ dan berikhram. Kok bablas, maka itu tidak diperbolehkan. Yang ke-22, jamaah haji atau umroh yang datang lewat udara adalah berikhram ketika melewati berada sejajar dengan batas mikot. Oleh karena itu, hendaknya ia bersiap-siap untuk berikhram sebelum naik pesawat. Jadi, kalau emang nyata-nyata itu nanti melewati mikot gitu kan, maka sebaiknya ya pas di sejajar tempat mikot itu, nah, di atas langit, nah itu kemudian dia kemudian berikhram di pesawat. Nah ini biasanya ya pesawat-pesawat yang khusus. Jadi haji-haji dari Indonesia tuh pilotnya udah dipesan nanti titik sini kasih tahu, kita kemudian pakai pakaian ihram sebelumnya. Nah, kalau hajinya dari negara-negara Islam kayak Indonesia, tapi kalau hajinya dari negara yang bukan Islam, misalnya Eropa dan seterusnya, ya itu tadi ada yang ngasih tahu gitu. Jadi ya 14 baik. Yang ke-23, bagi yang tempat tinggalnya di dalam daerah mikot tidak perlu pergi ke salah satu tempat mikot dan cukuplah tempat tinggalnya menjadi mikot untuk berikhram haji dan umroh. Yang ke-24, memperbanyak umroh setelah menunaikan haji dari Tanim atau Ja'ronah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian jamaah adalah hal yang tidak ada dalilnya. Jadi ada orang yang begitu sudah masuk Ka'bah, keluar lagi tempat mikot, balik lagi, keluar lagi, balik lagi, ini nggak ada dalilnya. Artinya contoh dari para sahabat tidak pernah ada yang melakukan seperti itu, kecuali sahabiat yang kemudian waktu masuk Mekah itu posisi haid, nah kemudian karena sudah selesai dari keluar lagi kemudian masuk, ada sebagian seperti itu. Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-25, hendaklah para jamaah haji pada hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah berikhram dari tempat tinggalnya di Mekah dan tidak perlu berikhram dari dalam kota Mekah atau dari bawah pancuran emas Ka'bah. Bagaimana yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji tidak perlu baginya tawaf ketika berangkat menuju Mina. Jadi ketika kemudian sudah berikhram dari tempat tinggalnya di Mekah, tidak perlu berikhram lagi di dalam kota Mekah gitu, atau dari bawah pancuran Ka'bah. Yang ke-26, berangkat dari Mina menuju Arafah tanggal 9 Dzulhijjah lebih utama dilakukan saat terbit matahari. Jadi kalau kemudian 9 Dzulhijjah ini kan berarti pas hari Arafah nih. Nah, maka terbit matahari ya sekitar jam setengah 6, jam 6 gitu kan, nah, mulai jalan menuju Mina. Yang ke-27 tidak diperkenankan meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib datang, maka seorang atau jamaah itu tidak boleh meninggalkan Arafah. Dan saat berangkat setelah terbenam matahari, hendaklah dengan tenang dan penuh kekhusyuan berada di sana. Yang ke-28, sholat maghrib dan isya dilakukan setelah sampai di Musdalifah, baik sampainya pada waktu maghrib ataupun setelah masuk waktu isya, dengan cara dijamak kosor. Tinggal jamaknya apa? Nek masuk maghrib jamak takdim. Kalau apa namanya masuknya isya nanti jamak takhir. 29, memungut batu pelempar jumrah boleh dilakukan di mana saja dan tidak harus dipungut di Musdalifah. 30, tidak disunahkan mencuci batu-batu itu sebab hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu pula sahabat beliau. Begitu pula jangan melontar jumrah dengan batu yang telah dipakai melontar.
Jadi kalau udah sisa batu orang lain gitu kan, dalam artian yang sudah digunakan untuk melempar itu kan, kemudian bisa kita pungut, jangan. Kita pakai batu yang memang kita ambil sendiri dari tempat yang lain. Yang ke-31 diperbolehkan bagi orang-orang yang lemah seperti wanita, anak-anak kecil, dan yang semisalnya untuk berangkat menuju Mina saat lewat pertengahan malam. Jadi ini mendisi gitu, karena mereka ini orang-orang yang lemah. Kemudian yang ke-32 apabila telah sampai di Mina pada hari raya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hendaknya jamaah haji menghentikan bacaan talbiyah dan agar melontar jumlah akobah dengan 7 batu berturut-turut. Yang ke-33 tidak disyariatkan agar batu itu tinggal di tempat lontaran, tapi yang disyaratkan adalah jatuhnya batu itu di tempat lontaran. Tidak disyariatkan agar batu itu tinggal di tempat lontaran, tapi yang disyariatkan adalah jatuhnya batu itu di tempat lontaran. Jadi gini, ketika kita sampai di tempat melempar jumroh, itu jangan kemudian terus tak ucal kini iso digledak kayak gitu. Itu bukan, tapi lebih kepada dilempar kepada titik di mana itu menjadi pusat untuk melempar. Yang ke-34, waktu penyembelihan kurban adalah hari nahar yaitu 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari pada hari tasyrik yang terakhir yaitu 13 Dzulhijjah menurut pendapat ulama yang paling benar atau yang paling kuat atau yang paling banyak. 35, tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji yang tidak dianggap sah haji seorang apabila ditinggalkan. Hendaknya dilakukan pada hari raya yaitu 10 Dzulhijjah tapi boleh juga ditunda sampai setelah hari-hari Mina. Yang ke-36, bagi yang melakukan haji qiron dan haji ifrad, ia hanya wajib melakukan satu kali sa'i dan dia tetap dalam keadaan ihram sampai hari nahar 10 Dzulhijjah. 37, bagi jamaah haji lebih utama baginya melakukan amalan-amalan haji pada hari nahar 10 Dzulhijjah dengan tertib, yaitu 1. Melontar jumroh akobah, 2. Menyembelih binatang kurban, 3. Mencukur bersih gundul atau memendekkan rambutnya, kemudian yang keempat tawaf ibadah di Baitullah dan selanjutnya sa'i. Dan boleh juga amalan-amalan tersebut tidak dilakukan dengan tertib, yaitu mendahulukan atau mengakhirkan satu dengan yang lainnya. Yang ke-38, tahallul sempurna dapat dilaksanakan setelah melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu melempar jumroh akobah, yang kedua mencukur bersih atau mendekkan rambut, yang ketiga tawaf ifadah dan sa'i. 39, apabila seorang jamaah haji menghendaki pulang secepatnya yaitu nafar awal pada tanggal 12 dari Mina, maka dia harus keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari. 40, anak kecil yang tidak mampu melontar hendaklah diwakili oleh wakilnya setelah ia melontar untuk dirinya. 41, begitu juga orang yang tidak mampu melontar karena sakit atau lanjut usia atau karena hamil, maka boleh diwakilkan kepada orang lain untuk melontar. 42, bagi yang mewakili boleh melontar setiap jumroh dari ketiga jumroh itu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian untuk yang diwakilinya dalam satu waktu. 43, bagi yang melakukan haji tamattu atau qiron sedangkan ia bukan penduduk Masjidil Haram, wajib baginya membayar hadyu, yaitu dengan menyembelih seekor kambing atau sepertujuh unta atau sapi. 44, bagi yang melakukan haji tamattu atau qiron dan ia tidak mampu menyembelih binatang hadyu, maka ia diwajibkan berpuasa 3 hari pada masa haji dan 7 hari ketika sudah sampai di kampung halamannya saat pulang ke keluarganya. 45, puasa 3 hari itu lebih utama dibandingkan dilakukan sebelum hari Arafah agar pada hari Arafah ia dalam keadaan tidak berpuasa untuk menambah kekuatan dan energi. Jika puasa itu belum dilakukan, maka hendaklah dilakukan pada hari-hari tasyrik. 46, puasa 3 hari tersebut boleh dilakukan secara berturut-turut atau terpisah-pisah, begitu pula puasa yang 7 harinya juga sama. 47, tawaf wada hukumnya wajib bagi setiap jamaah haji kecuali bagi wanita yang sedang datang bulan atau baru bersalin atau nifas, maka tidak tawaf wada tidak masalah. 48, disunahkan berziarah ke Masjid Nabawi baik sebelum atau sesudah haji. Sunnah ya, artinya nggak wajib. Kemudian 49, bagi yang berziarah ke Masjid Nabawi disunahkan memulai dengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid di mana saja di dalam masjid, dan lebih utama sholat itu dilakukan di raudhah kalau memungkinkan. 50, ziarah ke makam Rasulullah SAW dan ke makam lain hanya disyaratkan untuk pria bukan untuk wanita, dengan syarat dilakukan tanpa bersusah payah. Artinya kalau berdesak-desakan nggak usah. Dan dalam konteks ini ternyata pemerintah Saudi mengizinkan ya wanita untuk berziarah juga. Tapi ya antri. 51, mengusap dinding makam Nabi SAW atau menciumnya ataupun mengelilingi tawaf di sekitarnya adalah perbuatan mungkar, tidak pernah dilakukan oleh para ulama dulu, para sahabat dulu nggak pernah melakukan. Lebih-lebih apabila ia mengelilinginya dengan maksud mendekatkan diri kepada Rasulullah, maka ini justru masuk dalam wilayah kesyirikan.
Yang ke-52, tidak boleh bagi seorang yang memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau memenuhi hajatnya atau melepaskan diri dari kesulitan, sebab hal itu adalah perbuatan kesyirikan. Jadi sebagian jamaah Indonesia itu nulis-nulis, titip-titip di situ, tidak boleh. 53, kehidupan Rasulullah SAW di alam kubur adalah kehidupan alam barzah, bukan seperti hidup di dunia sebelum wafatnya, dan kehidupan itu hanya Allah saja yang mengetahui hakikat dan keadaannya. 54, mengutamakan berdoa di dekat makam Rasulullah SAW sambil menghadap ke arahnya dengan mengangkat kedua tangan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian berjarah, itu adalah termasuk bid'ah yang diada-adakan. Ya, jadi berdoa di sekeliling makam wali itu bukan perkara yang dibenarkan dalam syariat. Ya, jadi kalau memang itu benar, harusnya kita dapati riwayat Abu Bakar itu melakukan itu, Umar melakukan itu, Utsman melakukan itu, Ali radhiyallahu anhu melakukan itu. Tapi tidak. Bahkan saking gentingnya pada masa pemerintahan awal-awal Khulafaur Rasyidin, itu 4 Khulafaur Rasyidin, 3-nya mati dibunuh. Ini menunjukkan kondisi yang genting. Jadi kalau kemudian kita kembali ke Indonesia, ada Presiden Gus Dur, terus ada Presiden Megawati, kemudian ada SBY, ada Jokowi. Itu kalau 4 presiden ini dari 4, 3-nya dibunuh, ini menunjukkan Indonesia itu kondisinya genting gitu loh. Nah, kalau kondisi yang genting gini, kalau memang benar meminta di sekeliling makam Nabi itu dibolehkan dan dibenarkan secara syariat, maka tentu Khulafaur Rasyidin akan nyontoin. Ternyata enggak itu. Mereka nggak pernah nyontoin. Hatta 3 dari 4 ini kemudian meninggal, dibunuh oleh orang-orang yang tidak tahu keutamaan mereka, gitu kan. Maka tetap aja mereka nggak pernah Khulafaur Rasyidin minta di makam Nabi SAW. Ya, termasuk Ali radhiyallahu an itu mati dipenggal gitu, meninggal dipenggal oleh Abdurrahman bin Muljam. Itu nggak ada itu yang namanya Husain atau Hasan itu kemudian meminta kepada Nabi SAW minta bantuan. Ya. Maka ini yang harus kita pikirkan itu. Jangan sampai asal mengikuti orang, tapi orangnya ini nggak punya asal dalam beragama. Allah Ta'ala. Maka 55, ziarah ke makam Rasulullah SAW bukanlah wajib dan bukan suatu syarat dalam ibadah haji sebagaimana anggapan sebagian orang awam. Ya, jadi kalau memang gitu, akhirnya kamu nggak sempat gitu, untuk ke sana, ya nggak ada masalah, haji yang tetap sah. 56, hadis satu yang dipergunakan sebagai dasar hukum oleh orang-orang yang bolehkan untuk bersusah payah mendatangi makam Nabi SAW adalah hadis yang lemah sanadnya dan hadis yang dibuat-buat. Wallahu ta'ala alam.